Hai Sobat Profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini, di mana kita akan membahas mengenai budgeting skills for profesional. Dan di samping saya sudah ada salah satu fasilitator Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja kita sambut, yaitu Pak Junet Adiwibowo. Halo Pak Junet, apa kabar? Halo Mbak Eva, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke Pak, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, boleh dong Pak diceritain tentang profil Pak Junet itu seperti apa sih? Oke, saya ini sudah hampir 27 tahun berkecimpung di industri keuangan dan di industri retail. Jadi saya memulai karir saya sebagai analis di lembaga keuangan, lalu kemudian saya mulai memfokuskan diri ke merger dan acquisition serta di bisnis turnaround. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini saya mulai berpindah fokus ke retail industry. Seperti itu. Retailnya itu seperti apa tuh Pak? Retail yang saya pegang saat ini adalah jam tangan brand Swiss yang saya pegang, seperti itu. Oke, menarik nih Pak. Oke Pak, pembahasan kita hari ini kita akan membahas mengenai budgeting. Betul. Langsung aja kali Pak ya? Siap. Oke. Sip, budgeting itu kalau boleh tahu nih Pak, boleh di-share juga ke Sobat Profesional, maksudnya apa sih Pak? Ya, budgeting itu kalau bahasa Indonesianya kan anggaran. Iya. Jadi budgeting itu adalah suatu proses untuk membuat anggaran, baik itu untuk kegiatan yang sifatnya ad hoc atau project, maupun yang sifatnya itu continuous, seperti anggaran tahunan, seperti itu. Jadi itu proses pembuatan anggaran. Oke. Berarti kalau menurut Bapak nih, siapa aja yang perlu tahu sama paham mengenai budgeting ini? Oke, jadi kalau dalam sebuah struktur organisasi, biasanya yang perlu memahami budget itu levelnya itu di level manajerial ke atas. Jadi dari manajer, lalu mungkin ada organisasi yang punya general manager, lalu ke director sampai ke CEO atau CFO-nya. Seperti itu, Mbak. Berarti Pak kalau misalnya nih ada orang yang nggak memiliki background-nya tuh sebagai non-finance nih. Menurut Bapak nih ya, apakah mereka juga perlu Pak mengerti tentang budgeting ini? Saya kira sangat perlu. Jadi kita biasa membagi dua, keuangan itu dibagi dua. Ada keuangan yang sifatnya keuangan pribadi, individu, atau keuangan perusahaan. Budgeting pun sama. Jadi ada budgeting perusahaan yang biasanya prosesnya itu complicated, rumit, seperti itu. Tapi juga ada budgeting yang sifatnya budgeting pribadi. Jadi kalau budgeting pribadi itu adalah bagaimana mengelola keuangan dari pribadi kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan. Seperti anak-anak milenial sekarang kan, mereka ada keinginan untuk jalan-jalan, terus keinginan untuk bisa pakai mungkin sneaker terbaru. Nah itu sebetulnya dari gaji mereka bisa melakukan penganggaran seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan sekali. Berarti kalau misalnya saya mau beli sesuatu, udah tahu nih penganggarannya berapa gitu. Betul. Ya? Bagus nih gitu ya. Betul gitu. Jadi jangan sampai maunya banyak tapi uangnya nggak ada gitu kan. Namanya dianggarkan seperti itu. Oke. Lanjut ya Pak ya. Siap. Kalau misalnya nih kayak saya nih orang awam nih ya, belum tahu mengenai budgeting ini Pak. Apa saya perlu juga Pak mengetahui tentang budgeting ini? Ya kembali lagi saya kira sangat perlu sekali gitu. Karena apa? Karena proses budgeting ini sebetulnya kan mengelola sumber daya yang kita miliki. Ya seperti saya katakan tadi, kita kalau ditanya keinginan banyak, tapi kemampuan terbatas. Nah, bagaimana dengan kemampuan yang terbatas ini kita bisa mendapatkan yang kita inginkan. Nah, itu perlu ada penganggaran. Seperti itu, Mbak. Jadi memang perlu sekali. Berarti harus sesuai dengan kebutuhan juga nggak sih? Jadi sebetulnya gini, kemampuan itu harus disesuaikan, kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau tidak sesuai, artinya kita harus menambah kemampuan kita. Nah itu aja sebetulnya. Oke, nih Pak, masih tentang budgeting. Misalnya nih Pak ya, saya nih mau bikin suatu budget buat kebutuhan sehari-hari saya nih. Misalnya untuk saya mau merencanakan pengeluaran sama belanja nih harian kan. Kan kalau kerja kan pasti ada belanjanya lah. Nah misalnya kalau dalam
budgeting perusahaan nih, bisa nggak sih Pak Junet jelaskan kira-kira jenis-jenis pengeluaran apa aja atau belanja di dalam budgeting itu apa aja sih Pak? Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai budgeting di perusahaan, maka biaya itu pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok besar. Ada yang namanya CAPEX atau capital expenditure, ada juga yang namanya OPEX, operating expense. Nah, bedanya CAPEX sama OPEX apa sih sebetulnya? Kan begitu. Nah, namanya juga pertama operating expense. Operating expense itu adalah biaya yang timbul dalam kegiatan operasional sehari-hari. Jadi sifatnya itu biasanya biayanya itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi sifatnya itu rutin. Jadi kalau bulan ini ada, bulan depan biasanya ada. Bulan berikutnya juga ada. Contoh adalah biaya salary, biaya gaji karyawan. Nah, kan setiap tahun ada. Setiap bulan bahkan ada. Maaf, setiap bulan ada. Lalu contoh lagi adalah umpamanya biaya stationery. Jadi beli kertas, beli bolpen, itu kan setiap bulan akan selalu ada. Gitu Isi printer, nah itu selalu ada. Nah, tapi ada juga yang namanya CAPEX, capital expenditure. Nah, capital expenditure ini biasanya sifatnya itu pertama tidak rutin. Yang kedua biasanya sifatnya itu besar nilainya. Contohnya umpamanya saya pabrik sepatu. Nah, saya mau beli mesin untuk membuat sepatunya. Nah, kan beli mesin tuh nggak tiap bulan beli mesin. Nah, jadi CAPEX itu adalah biaya-biaya yang timbul untuk membeli biasanya itu barang modal namanya. Barang atau mesin yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu lagi. Jadi saya kembali lagi pertanyaan ini, CAPEX ini biasanya besarannya itu tergantung dari perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan ini seperti perusahaan IBM yang besar atau perusahaan yang multinasional. Mungkin biaya printer itu, beli printer itu dianggap sebagai OPEX karena nilainya kecil. Semuanya perusahaan yang omsetnya itu 1 triliun. Terus dia harus beli printer yang harga cuma 10 juta. Kan 10 juta dibanding 1 triliun nggak ada apa-apanya. Dianggap OPEX. Tapi bisa jadi ada perusahaan startup, ya kan, yang baru mulai. Nah, dia harus beli printer harga 10 juta. Nah, sama perusahaan startup ini, printer itu dianggap sebagai biaya modal. Seperti itu. CAPEX ya? Yang CAPEX gitu. Jadi tergantung dari industrinya, tergantung dari besaran perusahaan, seperti itu. Dan tergantung juga dari bagaimana dia mensikapi atau memperlakukan pembelian ini terhadap biaya operasional. Oke, menarik banget nih Pak tentang CAPEX sama OPEX. CAPEX dan OPEX. Pak, sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya nih pertanyaannya, kita iklan dulu kali ya Pak. Siap. Sobat profesional, jika kalian menyukai video kami, jangan lupa tekan tombol like, di subscribe juga agar kalian tidak tertinggalan informasi terbaru video kami, dan juga di share ya video ini ke sobat profesional lainnya. Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Tadi tentang CAPEX dan OPEX. Lalu itu tadi pengertiannya nih Pak. Lalu apa aja sih Pak komponen dalam CAPEX dan OPEX ini? Oke, mungkin paling mudah kita mulai dari komponen OPEX. Jadi komponen OPEX itu biasanya ada biaya gaji, terus ada biaya equipment atau pemeliharaan, terus mungkin ada biaya stationery. Lalu ada juga biaya-biaya yang berhubungan dengan transportasi pengiriman, seperti itu. Jadi, terus biaya pajak, nah itu masuk ke operating expense. Tapi kalau biaya CAPEX itu kembali saya katakan, karena kita mau membeli barang modal, maka ini tergantung dari tiap-tiap perusahaan, seperti itu. Kalau seumpamanya perusahaan ini ada perusahaan produksi, ya perusahaan yang memproduksi barang, maka biaya CAPEX ini umumnya adalah seperti biaya pembelian mesin, seperti itu. Atau kalau seumpamanya kita melakukan sewa kantor, nah kita sewa umpamanya 5 tahun, bayarnya di muka, nah itu kita masukkan dalam biaya CAPEX. Nah Pak, misalnya nih saya sama yang lainnya nih yang di luar sana, terutama yang bukan bidang finance nih Pak ya, apa juga harus mengerti CAPEX sama OPEX ini Pak? Kembali lagi, kalau buat saya sangat perlu untuk mengerti, karena nanti biaya CAPEX atau biaya OPEX ini biasanya berkaitan nanti dengan bagaimana kita menetapkan harga ataupun bagaimana kita mencoba menghitung margin dari bisnis yang kita lakukan. Tuh, karena kalau salah penerapan atau salah aplikasi, maka bisa jadi kita menerapkan harga yang kemurahan dibandingkan kompetitor atau mungkin terlalu mahal dibandingkan kompetitor. Sehingga nanti ujung-ujungnya kan customer bisa melihat kenapa kok harganya beda nih, seperti itu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui perbedaan dari kedua jenis biaya ini. CAPEX sama OPEX ini ya. Oke nih Pak. Lanjut ya Pak ya.
Capex sama Opex itu implikasinya itu lebih ke arah mana sih Pak? Nah, implikasinya seperti saya katakan sebelumnya, implikasinya itu ke dalam suatu penentuan harga. Jadi contoh, saya penghasil jam deh, karena saya di industri jam, saya membuat jam, saya jual jam saya. Nah, ketika saya lagi menjual jam saya, nah untuk membuat jam ini saya ternyata perlu istilahnya mesin pressing. Nah, mesin pressing ini harganya 10 juta gitu. Kalau seumpamanya saya tidak salah, kalau seumpamanya saya salah dalam menerapkan 10 juta ini, maka biasa jadi harga saya jadi mahal. Seumpamanya saya memasukkan biaya mesin pressing ini 10 juta ke dalam biaya operasional, gitu kan. Sehingga begitu tahun pertama saya kelihatan rugi sekali karena ada biaya pembelian mesin 10 juta. Tuh. Tapi tahun berikutnya saya untung karena biaya itu nggak muncul. Karena udah dibeli. Karena udah dibeli. Nah, tapi masalahnya adalah biaya 10 juta ini kan tidak tercermin pada harga jam tersebut. Jadi istilahnya karena saya biayain ke operasional, harga jam saya kelihatan murah dibandingkan kompetitor. Nah, tapi kalau yang sebenarnya harusnya 10 juta ini harus saya bagikan ke biaya produksi jam yang saya inginkan. Jadi seumpamanya saya punya 10 juta biaya expenditure, saya memproduksi 1000 jam, maka 1 jam saya ini harus ada biaya 10.000. Ini masuk ke dalam harga, bukan masuk ke dalam biaya operasional. Seperti itu. Jadi dalam perhitungan marginnya nanti akan beda. Seperti itu. Oke Pak, nggak terasa nih Pak, tadi Capex dan Opex itu pertanyaan terakhir kita di sesi hari ini. Tadi kita udah asik banget nih membahas tentang budgeting untuk profesional. Nah Pak, Bapak Junet ada pesan nggak untuk sobat profesional nih di luar sana nih terkait pentingnya mempelajari budgeting ini? Baik, rekan-rekan yang di luar sana, memang mempelajari budgeting ini berbeda dengan mempelajari bagian-bagian lain dari seksi keuangan. Karena budgeting ini sebetulnya levelnya itu sudah sedikit agak intermediate. Jadi buat rekan-rekan yang memang ingin mempelajari budgeting, maka saya sarankan untuk memperoleh pemahaman dulu mengenai keuangan dulu seperti itu. Begitu dia memiliki pemahaman mengenai keuangan yang mendasar, maka dia baru bisa untuk naik ke tahap berikutnya ke masalah pemahaman budgeting seperti itu. Jadi pesannya kita harus paham dulu. Harus paham keuangan, sedikit akuntansi. Nah dari situ baru bisa mudah buat kita untuk ngikutin bagaimana melakukan proses budgeting. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya, udah mau meluangkan waktunya untuk kita sharing di video hari ini dan untuk berbagi ilmu juga ke sobat profesional lainnya ya. Oke sobat profesional, semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi sobat profesional yang menyaksikannya. Dan jika kalian baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa di like video ini, di subscribe juga agar kalian tidak tertinggalan informasi terbaru dari kami, dan di share juga ya video ini ke sobat profesional lainnya. Dan jika kalian ingin memberikan komentar, saran, atau masukan bagi kami, boleh banget nih, silahkan langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Bye-bye!